Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak. Di pertemuan pertama kemarin, bagaimana? Ada kebingungan atau tidak? Lancar ya? Walaupun sedikit-sedikit pusing. Apa saya juga masih meraba-raba tentang LMS Bapak Ibu. Jadi bareng-bareng belajar saja, saring sharing, saring bertanya, nggak apa. Insya Allah bakal saya jawab ketika saya sedang tidak ada kesibukan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pertemuan tatap maya ini tentang framework ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang setelah kemarin tentang refleksi, sekarang tentang framework Forton dan Gibbs. Mungkin Bapak Ibu di sini apakah sudah membaca modulnya di LMS atau belum? Bapak Ibu? Di LMS ada nggak kira-kira modulnya Bapak Ibu? Di situ. Ada yang buka-buka LMS? Pak Denny buka-buka LMS nggak? Di LMS ada modul tentang framework ini. Soalnya saya dicari di LMS yang sekarang itu tidak muncul. Apakah sama atau tidak? Kalau dulu saya jadi peserta itu fasilitator ada modulnya buat bahan bacaan kita sebagai sebelum pertemuan tatap maya seperti itu. Oke Pak Panji, selamat bergabung juga. Kita langsung saja untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan barangkali ada yang berkenan untuk memimpin doa di awal tatap maya 2 ini. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand dulu. Ibu Fia, barangkali Ibu Fia bisa dibantu untuk memimpin doa rekan-rekan hari ini agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, boleh Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai Google Meet hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Bu Fia yang sudah memimpin doa dan memberikan semangat di siang hari ini walaupun suasananya sangat terik sekali. Kemarin juga katanya hujan ya. Malam itu lumayan sedikit gerah di siang hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terus mengarungi kegiatan diseminasi di Tatap Maya 2 hari ini. Oke, sebelum saya berlanjut ke ke Tatap Maya 2 ini, kita sharing-sharing sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk pembelajaran kemarin, apakah sudah bisa untuk penugasannya Bapak Ibu? Pak Teguh? Alhamdulillah bisa Pak. Alhamdulillah. Pak Denny bisa ya. Pak Iman juga kemarin sudah. Pak Rijal, sudah Pak Rijal ya kayaknya. Iya sudah Pak, kayaknya Pak. Oh, oke. Soalnya terakhir itu yang mengumpulkan Pak Ian terakhir jam 11-an kalau nggak salah tadi malam itu. Pokoknya Bapak Ibu, setiap penugasan nanti akan saya cek dan akan saya beritahukan. Sebenarnya tadi saya pengen menyebutkan nama-nama yang masih belum mengumpulkan, cuma kayaknya kurang etis, makanya saya terus dorong aja untuk yang masih belum mengerjakan, silakan dikerjakan seperti itu. Ya, Pak Panji mah duluan Pak Panji nih. Ranking 1 lah kalau Pak Panji mah untuk mengerjakan tugas. Aman. Aman Pak Panji. Pucalnya bagaimana Pak Panji, pucal? Jadi enggak? Ya, mudah-mudahan bisa. Bisa lah, insya Allah tenang, tinggal bagi waktu saja. Nggak apa-apa, main 5 menit juga yang mendapat keringat. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita ke slide modul
tentang Tatap Maya 2 ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah, Pak. Oke, saya sedikit membesarkan dulu. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang akan mempelajari tentang modul 1.1 refleksi perubahan paradigma guru PJOK Tatap Maya 2 dengan kuatkan pemahaman 1. Nah, di sini setiap kali pertemuan kita selalu diingatkan untuk kesepakatan bersama. Di sini ada gambar, ada menyalakan kamera, kemudian mati mikrofon, hadir seutuhnya dan sebagainya. Di sini mungkin bisa disepakati bersama Bapak Ibu ya. Kita sepakati bersama bahwa ketika sedang melaksanakan tatap maya, kita harus diusahakan on cam, kemudian mematikan mikrofon ketika ada yang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat yang ada di bawah kanan, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, ini akan selalu diingatkan dalam setiap pertemuan tatap maya yang kita akan lakukan. Oke, berikutnya tujuan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Nah, di sini tujuan secara luas bahwa paradigma di kurikulum Merdeka ini kita harus berpusat pada murid. Nah, bagaimana caranya agar efektif, bermakna dan menyenangkan? Itu harus kita dalami dengan penguatan dari ilmu yang bisa didapatkan dalam diseminasi ini. Bahwa tujuan ini adalah tujuan kita bersama yang harus kita goalkan gitu. Karena apa? Karena paradigma dari PJOK sendiri ya mungkin masih terlalu monoton, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi pembelajaran yang terbaru agar bisa lebih bermakna seperti itu. Kemudian capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, reflektif di sini harus lebih aktif dalam melaksanakan profesinya sehingga bisa menggerakkan seluruh aset-aset yang ada di sekolah agar bisa maksimal dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti akan ada juga pembelajaran tentang penguatan aset Bapak Ibu, termasuk nanti penguatan aset dalam peserta didik yang harus kita manfaatkan sehingga pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuan di sini, tujuan yang lainnya adalah capaian pembelajaran khusus atau modul. Nah, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, di sini pentingnya refleksi kemarin juga kita sudah ulas dalam penugasan bahwa refleksi itu adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh kita sebagai seorang guru agar kita lebih bisa memperbaiki mungkin caranya, kemudian sikapnya, mungkin penjelasannya seperti apa kita harus perbaiki agar kita bisa memaksimalkan murid untuk bisa lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini adalah tujuan dari sesi kita kali ini. Nah, kita akan membahas tentang framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini saya pengen menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, apakah sudah membuka modul-modul yang ada di LMS dari modul 1.1 ini, Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang membaca? Framework refleksi itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Apakah sudah, Bapak Ibu?
ada yang melihatnya, barangkali mengulas sedikit-sedikit sebelum penugasan. Biasanya ada ada bacaan yang harus kita baca terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin sudah membaca ya Bapak Ibu ya. Ya. Sorry, Pak Iman sudah membaca atau belum Pak Iman? Belum, Pak. Oh, nggak apa ya. Kita nanti coba kita ulas lagi di sini ya. Nanti kita coba buka LMS. Seperti apa kita akan menjelaskan tentang tadi framework refleksi. Kemudian di sini juga peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, 3 tulisan refleksi di sini seperti apa? Nanti kita akan membuka Google Slide ya. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di tampilan tatap maya ini. Oke. Nah, agenda kita yaitu mereview framework dan tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Nah, di sini kita akan mengulas kembali tentang agenda-agenda yang terkait pembahasan tentang framework dan model tulisan refleksi. Nanti saya kirim nanti model tulisan refleksi saya kirim, nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengisi penugasan tentang refleksi Bapak Ibu. Nah, nanti itu ada cara-caranya, ada 4F, ada beberapa teknik yang lain juga yang akan Bapak ikuti dalam refleksi tersebut. Nanti untuk penugasannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini agenda kita yang pertama itu 5 menit pembukaan, kemudian mengingatkan kesepakatan keras bersama, tadi sudah dijelaskan, pemaparan sukses tujuan sesi, kemudian penjelasan tentang agenda kegiatan. Nah, 10 menit kemudian kita mereview framework dan model tulisan refleksi framework Borton, kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs, kemudian ada tulisan refleksi 3 babak, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, di sini kita coba buka LMS ya Pak Ibu ya. Nanti coba kita buka. Bentar saya stop screen dulu. Ganti tab dulu mana. Nah, ini saya ambil dari MLS Bapak Ibu ya, tentang terkait modul-modul. Nanti lihatnya di sini bisa. Nanti Ibu bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, untuk pendalaman materi sebelum kegiatan tatap maya 2. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang disciplinary mastery atau DM, penguasaan materi dan atau disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, learning process atau LP, proses pembelajaran. Kemudian self actualization, yaitu aktualisasi diri. Kemudian ecological integration, integrasi ekologis. Dan yang terakhir, social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial. Nanti bisa dilihat di sini penjelasannya terkait tentang kelima orientasi nilai ini. Nah, di sini ada DM, yaitu Bapak Ibu, disciplinary mastery. Biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik yang merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi. Nah, di sini fokus dari disiplin materi ini adalah fokusnya hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap murid-murid saja, tanpa mengindahkan dengan kegiatan yang lain. Jadi hanya mungkin pemahaman terkait dengan pembelajaran yang hendak dilakukan di sini. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan DM memprioritaskan mendidik murid untuk
mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Nah, di sini mungkin sangat bertolak belakang dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, karena apa di sini berpusat pada mata pelajaran yang diambil saja, yaitu berpusat pada kognitif saja. Kemudian konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada tarian, berenang, senam, olahraga tim, dan kegiatan kebugaran lainnya. Ini seperti itu. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang learning process atau LP. Orientasi pembelajaran yang berusaha pada murid ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi murid untuk belajar, penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar secara sistematis di luar kinerja belajar yang tampil. Dengan demikian, orientasi LP membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajarannya dan dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi LP berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan dengan membiarkan murid belajar bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani, daripada membiarkan mereka belajar hanya apa yang diajarkan. Jadi di sini memberikan kebebasan kepada murid agar proses pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih menyenangkan tentunya. Di sini kita juga sebagai guru PJOK harus bisa memperhatikan hal ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena hal ini merupakan bentuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada peserta didik. Oke. Berikutnya yaitu self actualization. Maaf, agak libat sedikit. Di sini adalah lebih berfokus pada murid dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi murid adalah tujuan terakhir dan dari pendidikan jasmani mereka. Murid sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan berorientasi nilai SA berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Nah, di sini pada nilai SA ini yaitu menekankan pada pengembangan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, tanggung jawab, dan mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu lah. Di sini penekarannya yaitu adalah pengembangan karakteristik. Ini juga karakteristik itu harus kita kembangkan dari peserta didik kita sendiri, bahwa karakteristik itu perlu diterapkan, perlu kita munculkan bahwa anak-anak ini bisa lebih berkembang di masa yang akan datang seperti itu. Kemudian selanjutnya ecological integration, yaitu orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum yang seimbang, yang memberikan pertimbangan yang relatif sama dan untuk kebutuhan murid. Materi pelajaran, pendidikan, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi AI ini mendorong murid untuk mencari makna pribadi melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik. Nah, menguasai pengetahuan gerakan dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, orientasi nilai ini pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi SA dan SR. Dalam hal ini memenuhi potensi manusia individu dan perubahan sosial guru dengan orientasi AI ini lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan murid, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi. Jadi ini mungkin di tengah-tengah ya. Jadi biar imbang, maka kebutuhan materi, kebutuhan murid itu harus diseimbangkan. Jadi mungkin imbang lah. Mana pemberian materi, kemudian mana kegiatan praktek dari murid-murid kita sendiri. Seperti itu. Kemudian berikutnya
social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial. Di sini orientasi ini berevolusi dari orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli SR dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Kurikulum berdasarkan orientasi SR diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Kurikulum yang menangani masalah sosial akan menekankan pada peningkatan kesadaran dan atau kebutuhan sosial dan peran serta peserta didik sebagai agen perubahan. Pendukung SR mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan menekankan kesetaraan dan keadilan sosial untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana dan untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Jadi ini lebih cenderung ke ke ruang lingkupnya lebih ke arah sosial, yaitu ke masyarakat. Bagaimana peserta didik kita itu dikembangkan, kemudian diberikan pemahaman tentang pembelajaran yang terkait nanti dalam kehidupan sosial mereka di kemudian hari, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini adalah penjelasan tentang nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran yang kita akan alami, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, nah, di sini nanti akan Bapak Ibu isi tugas ya tentang orientasi nilai, Bapak Ibu. Orientasi nilai nanti yang tadi disebutkan yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah seperti apa. Silakan nanti diisi di sini ya. Sudah ada yang mengisi juga tadi di elaborasi isi. Lanjut. Nah, di sini framework dalam menulis refleksi. Nah, di sini ada dua framework ya, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu framework Borton pada tahun 1970. Borton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai SMA. Framework Borton memiliki 3 tahapan mulai dari what, so what, dan know what di sini. Pada tahap what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu pada tahap what ya. Kemudian pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Jadi tadi dijelaskan untuk menggambarkan apa yang akan dilakukan. Kemudian sekarang pada so what ini akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Kemudian saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan yang hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis. Pada tahap know what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Jadi di sini peran guru adalah sebagai fasilitator yang hanya memberikan rambu-rambunya saja, kemudian akan memberikan keluasan kepada peserta didik untuk bisa menerapkan keterampilan yang mereka akan lakukan pada suatu pembelajaran olahraga. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut.
Nah, di sini ada framework Gibbs. Nah, Graham Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahapan, mulai dari description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan. Nah, di sini pada gambarannya yaitu yang pertama deskripsi apa yang terjadi, kemudian perasaan apa yang ada pada peserta didik, kemudian ada evaluasi apa yang baik atau yang buruk terjadi, kemudian analisis, konklusi apa yang bisa dilakukan, kemudian rencana tidak lanjut atau RTL. Nah, di sini penjelasan dari deskripsi adalah siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman hampir sama dengan framework Burton pada tahap Watts. Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi jadi penjelasan. Mungkin menjelaskan secara deskriptif. Bentar, Februari masuk. Menjelaskan secara deskriptif bahwa penjelasan pembelajaran yang kita lakukan seperti apa, seperti itu, Bapak Ibu. Dan di sini ada perasaan, di sini menggambarkan perasaan. Apakah kita senang, apakah kita bahagia, apakah kita tidak suka, mungkin apa kita marah, apakah kita sangat riang gembira. Nah, di sini harus dituangkan dalam framework ini. Kemudian evaluasi. Nah, di sini tahap ketiga evaluasi di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan. Jadi di sini mungkin kita hanya lebih mengarahkan untuk kepada hal-hal baik saja dalam pembelajaran. Misalkan setelah kita mempelajari pembelajaran bola basket, nah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu. Apakah kita senang, apakah kita merasa kesulitan atau apa, itu harus dievaluasi di sini. Apakah pembelajaran kurang menarik, apa terlalu monoton, apakah sangat menyenangkan. Nah, kita evaluasi di framework Gibbs ini. Kemudian analisis. Nah, di sini menganalisis dari suatu pengalaman yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah tahapan kunci di mana waktunya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan framework Burton Showat. Bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, di sini analisis ini sangat penting bahwa untuk memperbaiki kinerja kita harus menganalisis ya bagaimana pembelajaran kita yang sudah kita lakukan, apakah sudah bermakna, apakah sudah menarik, apakah anak itu sudah senang dengan pembelajaran kita, itu harus adanya analisis. Kemudian kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan juga hampir sama dengan tadi framework Burton ya, Showat gitu. Ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkatan secara individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Nah, di sini kesimpulan tadi secara individu atau secara umum, baik itu pada muridnya atau pada gurunya gitu. Nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjut. Nah, di sini poin yang paling penting adalah rencana tindak lanjut. Bagaimana setelah kita tadi membahas tentang beberapa poin tadi tentang deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, dan kesimpulan. Nah, kita akan mengemas secara keseluruhan di rencana tindak lanjut. Setelah dievaluasi, disimpulkan apa yang kurang, apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, itu harus ada rencana tindak lanjut. Seperti apa langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan di pembelajaran berikutnya, itu harus ada evaluasi dan rencana tindak lanjut seperti itu, Pak. Oke. Lanjut berikutnya. Pokoknya nanti Bapak Ibu tinggal baca-baca di sini ya, Bapak Ibu, di LMS ada. Nah, di sini ada
beberapa model penulisan refleksi. Dari sini ada segitiga, ada deal reflektif, refleksi 6 topi. Nanti saya akan berikan PDF-nya. Nanti tinggal Bapak ikuti saja langkah-langkah yang ada di penulisan refleksi tersebut. Seperti itu. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Nah, tadi hasil review dari framework dan model tulisan, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi dijelaskan juga, sudah dijelaskan tentang framework Borton. Nah, ada what, so what, dan know what. Ya. Lanjut. Nah, framework Borton di sini apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, mungkin sedikit saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu terkait tentang pembelajaran yang tadi mungkin tadi pagi mungkin ya, yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan framework ini. Ya. Bentar. Oke, selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini framework KIBS. Ya, di sini ada beberapa tulisan yang hilang. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin masih ingat yang tadi digambarkan oleh penjelasan saya, apa yang hilang di sini, Bapak Ibu? Coba silakan open mic-nya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, open mic-nya boleh. Silakan, mungkin Pak siapa di sini, Pak Teguh boleh. Nah, apa yang hilang di sini, poin di sini, Pak? Ya. Dari deskripsi ya, deskripsi perasaan, berarti yang hilang perasaan. Ya, betul. Ya, terus evaluasi, setelah evaluasi itu analisis. Iya. Lalu konklusi, setelah konklusi itu rencana tindak lanjut, Pak. Wah, mantap, masih segar ingatannya Pak Teguh ya. Betul lah Pak Ibu, di sini adalah perasaan, kemudian ini adalah tadi apa? Pak Teguh? Analisis. Analisis, kemudian yang berikutnya adalah Rencana tindak lanjut. rencana tindak lanjut. Oke, Bapak di sini. Nah, di sini saya pengen tahu Bapak Ibu tentang kegiatan Bapak Ibu, mungkin yang paling segar aja lah tadi pagi ya. Mungkin saya pengen tanya dari beberapa peserta terkait pembelajaran yang tadi dilakukan di pagi hari ya Pak Ibu. Nah, mungkin dari Bapak siapa nih yang boleh mau menjelaskan tentang runutan di sini terkait dengan pembelajaran yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti saya tadi pagi ini mengajarkan misalkan bola basket. Nah, dijelaskan bola basket itu saya menjelaskan tentang apakah teknik dasarnya saja, apakah langsung dengan cara bermain dan sebagainya. Nah, di situ kemudian Bapak juga harus melihat bagaimana perasaan anak Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu lanjut. Kemudian evaluasi apa yang masih kurang, mungkin menjadi bahan masukan Bapak Ibu dalam pembelajaran tersebut yang dinilai Bapak Ibu masih ada beberapa yang masih kurang gitu. Kemudian dianalisis apakah sudah bagus atau tidak atau masih banyak kekurangan dari pembelajaran saya. Kemudian di sini ada konklusi ya. Kemudian menjelaskan bagaimana pembelajaran tadi apakah sudah bermakna atau tidak dan rencana Bapak Ibu untuk memperbaiki pembelajaran tersebut seperti apa. Nah, itu gambarannya. Silakan Bapak Ibu barangkali bisa menjelaskan, memaparkan dari pembelajaran Bapak Ibu waktu mengajar anak Bapak Ibu di sekolah.
Silakan. Pak Panji boleh mau Pak Panji? Silakan bisa raise hand dulu. Pak Hendra mana nih? Pak Hendra belum nongol Pak Hendra ya? Apa? Udah ada. Oh iya udah ada Pak Hendra. Baru selesai. BDM-nya. SMA sih ya. Aduh. Pulang sore. Pak Hendra mau bisa menjelaskan di sini? Tadi pagi memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya materinya Ketinggalan, apa? Pak. Nanti dulu, Pak. Sementara. Oke, siap. Ibu Meli barangkali Ibu Meli mana nih Ibu Meli? Yang aktif nih Ibu Meli. Ibu Meli itu di SD Ibu Meli ya? Ngajarin Iya Pak, gimana? di SD Ibu yang ngajar Bu ya? Iya di sekolahan Pak. Masih di sekolah, di sekolah dasar Iya di maksudnya? sekolahan SD, iya betul di sekolahan Kirain SD di Pak. SMP. Nah Bu Meli di sini Ibu Meli tadi pagi mengajarkan apa kepada anak-anak? Jadwalnya Ini kelas? jadwal kelas 4. Oh kelas 4. Iya materinya apa Bu Meli kalau boleh tahu? Materinya ini Pak tentang permainan bola besar. Oh, nah di sini mungkin barangkali Bu Meli bisa berkenan untuk menjelaskan mengaitkan dengan framework KIPS ini terkait penjelasan tentang pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan pada pagi hari tadi, kemudian perasaan anak-anak seperti apa, kemudian evaluasi dan sebagainya. Boleh Ibu bisa dijelaskan baik. Ibu? Ya Pak baik. Tadi pagi saya mengajar tentang permainan bola besar. Yang mana permainan bola besar kan ada bola basket, sepak bola, ya kenapa ya? Ya enggak gitu. Ada kalau bantuan belakang ya. Ini Pak. Gak apa-apa Bu. Mohon maaf Pak. Iya, apa Bu siang-siang. Sebentar Pak. Ya. Ini Mailing lag, mailingnya soalnya lag. lagi deket-deketan sama bareng Pak Ibu Via jadi Oh, Ibu Pia, Masya Allah. Ya udah sekalian berdua sekalian ya, gantian nanti. mohon maaf Pak jadi ulang. Oke, Ya siap. saya tadi pagi materinya tentang bola besar Pak dan Ya. bola besarnya ngambilnya sepak bola. Hmm. Permainan sepak bola kan dimainkan oleh 11 orang. Ya. Di mana tadi pagi saya menjelaskan ke anak-anak bahwasannya permainan sepak bola itu dimainkan oleh 11 orang. Ya, ada pemain dan ada kiper. Nah, teknik dasarnya ada passing, dribbling, sama shooting. Karena berhubung ya fasilitas lapangannya tidak memadai, jadi ya kita bikin permainan itu modifikasi Pak. Kayak Modifikasi, betul. ya pakainya futsal, tapi kalau futsal kan 5 kalau anak-anak kita kadang pakainya 6 orang. Sesuai dengan kondisi lapangan aja gitu. Terus kita belajar di sana, kita belajar passing, belajar dribbling bersama teman-temannya, anak-anaknya. Seperti itu Pak. Terus perasaan anak-anak yang Bapak Ibu Meli ajarkan itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Perasaannya karena mungkin anak-anak cowok kebanyakan jadi pada seneng Pak kalau main bola tuh kayak udah nggak mau berhenti gitu. Udah meskipun udah jamnya selesai udah masih mau lanjut aja sampai pulang gitu. Kalau anak-anak cewek kan ya masih anak-anak cewek kadang-kadang ada yang malu-malu gitu. Tahu sendiri kan Pak kalau cewek gimana? Iya. Malu-malu. Iya malu-malu Pak kucing Panji ya. Pak. Malu kucing. Iya. Mungkin seperti itu aja Pak. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangannya. Siap Ibu. Terima kasih banyak atas paparannya. Betul sekali Pak Ibu bahwa di sini kita tidak boleh yang namanya kita pasrah dengan keadaan sekolah kita Bapak Ibu. Nah kita tuh sebenarnya harus sangat kreatif Bapak Ibu. Karena apa? Karena mungkin guru-guru yang lain mungkin hanya mengandalkan buku, modul ajar dan sebagainya untuk bisa memberikan pembelajaran pada anak-anaknya. Nah sedangkan kita membutuhkan alat gitu, dan alat itu juga harus kita sesuaikan dengan pembelajarannya. Kalau misalkan sepak bola ya harus dengan bola, kemudian
bulu tangkis ya harus dengan net harus dengan raket dan sebagainya. Dan itu kan mungkin tidak difasilitasi oleh sekolah. Maka dari itu kita juga harus bisa pinter-pinter lah memodifikasi alat, memodifikasi peraturan gitu, agar kita tetap bisa menjalankan apa yang sudah menjadi pembelajaran yang hendak kita capai. Jadi jangan sampai saya nggak ada bolanya, udah loncat aja materinya ke pembelajaran yang lain gitu. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa melibatkan beberapa anak, mungkin orang tua mungkin yang bisa memfasilitasi gitu. Karena kan tidak semua sekolah juga mempunyai fasilitas yang lengkap. Nah, kayak di sekolah saya juga sama ya, menggunakan bola, kalau misalnya tidak ada bola sebenarnya gitu, kita bisa menggunakan bola plastik, kemudian bisa dari plastik yang digulung-gulung, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita terbatas dengan kurangnya aspek sarana dan prasarana seperti itu. Tuh, mungkin yang lain bisa berbagi pembelajaran yang tadi pagi, Bapak Ibu. Silakan. Ibu Pia deh, barangkali tangga sebelahnya Ibu Meli. Ibu Pia, gantian. Ini satu sekolah atau gimana Ibu? Ibu Meli, Ibu Pia. Enggak Pak, kita emang janjian aja Pak. Oh, bestie ya, bestie kayaknya. Iya, bestie Pak. Iya Pak, mohon maaf ya Pak tadi Pak. Ini soalnya Bu Pianya menanyakan jadi saya jawab gitu. Oh iya betul. Atau Tahu mungkin saya barangkali yang tujuannya lain. lagi menjelaskan Pak. Oke Pak Denny, silakan Pak Denny, mangga. Oke, mantap Pak Denny. Aktif nih Pak Denny. Boleh Pak Denny, mangga. Nggak ada jam ngajar, cuma berkata dari pengalaman mengajar yang minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu. Boleh Pak, boleh. Pada saat pembelajaran bola kecil, khususnya permainan tradisional kan di sini deskripsinya saya biasa menggunakan alat yang sesungguhnya, seperti pemukul itu menggunakan bahan yang terbuat dari kayu, terus bolanya itu biasa bola tenis tuh Pak. Iya betul Pak. Terus awal anak dibariskan, sebelum dibariskan biasa ada absen, pendahuluan, terus inti sama penutup. Itu secara deskripsinya. Kalau secara perasaan, ada beberapa anak yang mungkin terlihat gembira, menyenangkan. Ada anak perempuan itu akan pengalaman gerak yang perlengkapan yang digunakan gitu. Kalau kan memakai kayu untuk mengenai bola tersebut. Iya. Jadi mungkin masih siswa perempuan. Kemudian secara setelah itu dievaluasi, menurut saya tahap yang evaluasi ini alat menjadi penyebab utama anak belum mempunyai pengalaman gerak yang menyenangkan gitu Pak. Setelah dievaluasi baru ke analisisnya. Kalau secara analisis mungkin di situ saya mempunyai ide-ide untuk memodifikasi alat-alat yang digunakan. Misal pemukulnya itu dimodifikasi menggunakan bekas kardus tuh Pak. Oh iya. Tongkatnya kemudian agak dipipihkan, bukan bentuknya tuh bulat gitu Pak, sehingga pada saat pengenaan bola itu untuk khususnya anak perempuan itu lebih cepat kenanya gitu Pak. Ya betul Pak, betul. Lebih jadi penampangnya lebih mudah ya, gitu. Iya. Kemudian pada bolanya juga saya ganti menggunakan gulungan-gulungan kertas bekas gitu Pak, yang dibulat-bulat menjadi bola. Jadi
pada saat setelah memukul, anak yang tim penjaga ini melempar ke temennya itu enggak setengah-setengah gitu Pak. Karena kan kalau pakai bola kasti kan kadang masih antara eh, takut kena, terus anak yang kenanya itu jadi kesakitan atau gimana kan, berpengaruh juga. Makanya pakai pakai bekas kertas-kertas yang nggak digunain kan nggak sakit juga sih gitu. Cuma bedanya nanti pada saat lempar tangkapnya itu mempengaruhi, karena kan masa atau berat bolanya kan berbeda juga gitu. Jadi kesimpulannya ya, eh, pengaruh alat terhadap aktivitas gerak yang saya ajarkan kepada siswa itu terpengaruh oleh peralatan atau alat bantunya aja Pak. Mungkin Ya. itu dari saya Pak. Oke, luar biasa Pak Denny. Sangat jelas dan sangat komplit pemaparannya tadi, disampaikan juga sama dengan Ibu Meli tadi, juga memaparkan tentang penjelasan tentang pembelajaran memodifikasi alat seperti itu. Nah, benar Bapak Ibu, di sini penting kita memperhatikan bahwa di sini mungkin ketika kita memulai pembelajaran tidak semuanya suka, tidak semuanya mampu. Nah, di sini peran sebagai seorang guru, kita harus memotivasi, memberikan stimulus respon bagaimana caranya anak tersebut bisa tetap bisa mengikuti dan percaya diri seperti itu. Dan dengan tadi yang tadi disampaikan Pak Didi dengan memodifikasi alat. Nah, rata-rata benar permainan bola kasti itu kadang anak-anak tuh cenderung takut dengan bolanya karena takut kena ke badan, kena ke kepala dan sebagainya. Itu bisa diantisipasi dengan cara yang tadi, dengan cara menggunakan bola dari gulungan kertas dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi bahan alternatif pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu kita perlahan juga harus mengarah ke permainan sebenarnya, ya. Dari pemukul korannya, kardusnya itu tadinya penampangnya lebih besar, sekarang dikecilkan lagi sampai ke menggunakan pemukul yang sebenarnya. Nah, itu trik-trik yang kita harus miliki sebagai guru PJOK. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya terkait tentang tulisan refleksi. Tadi sudah dibahas ya, refleksi. Kemudian, di sini mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Kemudian, menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat dan kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nanti akan kita gunakan Google Slide di sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, nanti silakan nanti Bapak Ibu akan saya kirim link akses untuk Google Slide-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi yang sudah ada nama Bapak Ibunya. Nanti ini instruksinya seperti ini, nanti klik link, nanti saya kirim ya. Guru peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nah, nanti sudah saya siapkan. Kemudian Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Kemudian yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nah, jadi tadi ya disampaikan tentang deskripsinya seperti apa, kemudian perasaannya dan lain sebagainya sesuai dengan pertanyaan yang akan ditampilkan pada LMS ya. Kemudian setelah setiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Kemudian yang keenam, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Nah, di sini penting, sangat penting untuk untuk bentuk refleksi juga kita harus mempunyai rekan sejawat yang satu profesi mungkin ya, yang satu profesi untuk bisa saling mengoreksi bagaimana kita dalam pembelajaran, apakah masih kurang, apakah sudah bagus dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nah, di sini saya akan kirim nanti Google Slide-nya ya di kolom komentar ya. Bentar.
Silakan buka chatnya Bapak Ibu. Oh, lagi ada briefing. Oh iya, Pak Panji nggak apa-apa, santai. Oke, silakan bisa diakses Bapak Ibu. Coba dibuka. Apakah bisa diakses? Oke, sudah ada Ibu Pio sudah masuk. Tadi ini juga sudah. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu akan dari babak pertama ya. Jadi di sini ada 3 babak. Yang kolom pertama itu babak pertama. Nanti silakan Bapak Ibu isi dan jawab soal yang ada di situ. Nanti waktunya itu sekitar 4 menit ya. Ini pertanyaan di sini saya sudah sematkan di Google Slide-nya, tinggal diikuti saja di bawahnya. Nanti tinggal langsung ngetik dan semuanya bisa mengakses. Jadi bisa semua terlihat mengetik jawaban seperti apa. Silakan Bapak Ibu, saya langsung dimulai. Saya sambil tampilkan Bapak Ibu. Nah, di sini. Oke Bapak Ibu, sudah aman? Ingat ya Bapak Ibu, diisi sesuai, dicari Bapak Ibu di sini. Sudah ada nama-namanya, tinggal diisi di bagian nama Bapak Ibu. Nah, sampai ke bawah di sini. Dicari namanya. Oke, kita fokus pada babak pertama Bapak Ibu ya. Fokus pada babak pertama. Silakan Pak Teguh sudah mulai mengetik ini. Pak Iman, ayo Pak Iman. Sudah masuk. Ibu Meli sudah mulai mengetik. Ya, silakan dilanjut Bapak Ibu. Pak Denny belum masuk Pak Denny ya? Para Ibu Fia sudah oke. Silakan lanjut Bapak Ibu ya. Nanti saya punten ke belakang sebentar. Saya izin dulu Bapak Ibu.
Oke, silakan Bapak Ibu. Fokus ke babak 1 dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah bagus Ibu Via sudah mulai mengerjakan. Kemudian di sini Pak Rahmat Saiful Fajri juga sudah oke. Kemudian siapa lagi di sini? Pak Rijal nih belum nongol Pak Rijal nih. Pak Rijal, Pak Panji mana Pak Panji? Pak Hendra sudah oke. Oke, Pak Adul juga sudah oke. Oh, boleh singkat, boleh panjang, boleh Bapak, Ibu, semuanya. Pak Kuswanto di sini masih belum ini kayaknya, belum ada kesempatan hadir. Bapak Tri Indra juga belum. Oh, ini cek bukan. Pak Wangga juga belum ini Pak Wangga. Ian, Pak Teguh, oke. Anton, Oh, siap. linknya bisa di-share ke grup nggak, Pak? Oh, ke grup WA. Iya, Pak. Di WA ya bisa. Oke, Iya, siap. iya. Terima kasih, Pak. Kirim. Oke. Apa nanti kalau misalkan lagi berhalangan hadir untuk buka di LMS untuk link link Gimit nanti bisa minta saja sama rekan-rekan nanti minta dikirim di grup WA saja. Apa bisa. Barangkali Bapak Ibu sedang ada di luar gitu. Kan harus masuknya lewat link Gimit bukan tidak bisa lewat SMS, LMS. Bentar. Nah, sudah Bapak. Mangga diakses linknya. Sudah dimasukkan di grup. Iya. Besok kita berapa? Oke, sudah Bapak Ibu mungkin sudah selesai semuanya. Oh, Pak Teguh masih belum. Ini Pak Habib, Punten Pak Anton. Ini saya mengisi di situ tuh Pak Anton dengan yang nama saya ya. Iya, namanya Pak Ian. Mas Ian. Mohon maaf nih baru gabung habis menemui asesor tadi. Udah selesai Pak Ian? Belum. Oh, Dipanggil lagi kayu. Ini saya juga sambil live kita ini lagi main ini. Walah. Sama siapa DKI tuh? Sama Sumut tuan rumah. Oke, bisa menang lah. Bismillah. Bismillah, amin. Oke. Mungkin yang sudah Bapak Ibu sudah boleh angkat jempolnya Bapak Ibu yang sudah. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, saya rasa mungkin silakan masih lanjut boleh Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Coba saya stop share lagi. Oke. Bismillah. Oke, Bapak Ibu, setelah kita menjawab tadi
Setelah kita mengisi di babak 1, berikutnya ada kesepakatan pembelajaran. Nah, di sini ada waktu 16 menit Bapak Ibu. Mungkin nggak nyampe 16 menit lah karena waktu juga. Kita Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang ya. Jadi 2 orang nanti membaca atau merefleksikan dari jawaban temannya yang ada di bawahnya saya Bapak Ibu. Jadi misalkan tadi Ibu Pia nomor 10, berarti nanti Ibu Pia membacakan slide-nya yang di bawahnya gitu. Seperti itu. Ya. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Nah, seperti ini. Intinya di situ. Ya. Oke, Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang pengen berkenan. Ada Bapak Ibu? Oke, mungkin saya tunjuk aja Bapak Ibu ya. Saya harusnya spin wheel nih harusnya nih. Ini saya buat sementara. Silakan Pak, tadi Pak Hendra udah ya Pak Hendra ya? Pak Hendra sudah belum Pak Hendra? Atau Pak Iman aja deh, boleh Pak Iman. Pak Iman, monitor Pak Iman. Iya Pak. Nah, nanti Pak Iman silakan merefleksikan atau membaca saja hasil tulisan yang ada di bawah slide-nya Pak Iman. Nah, punya siapa itu? Punya Ibu Meli Pak. Ibu Meli, nah boleh silakan Pak Iman. Kasih waktu sebentar deh Pak, dikit lagi. Oh, masih kurang? Iya. Kayak lagi bareng lagi nih. Borongan ini. Allah. Orang katon semua ini. Kita Amin, menutupi. Turun. Membacakan refleksi babak pertama dari Ibu Meli. Yang pertama itu kecenderungan nilai orientasi. Nilai orientasi adalah berpusat pada nilai kesehatan, kebugaran. Dengan adanya nilai orientasi ini, kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya berharap dengan demikian nilai-nilai kesehatan dan kebugaran dapat diinternalisasi oleh siswa-siswa saya dan penting bagi kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yaitu karena nilai-nilai orientasi berpusat pada nilai fisik dan kebugaran baik untuk diri sendiri serta disampaikan kepada siswa. Dan untuk bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut adalah kita dapat melihat bagaimana perasaan siswa saat mereka senang dan bahagia saat melakukan kegiatan atau pembelajaran olahraga. Terus sudah Pak. Iya, Pak Anton itu mikrofonnya ditutup. Maaf.
Maaf, aduh, ini lagi sambil nobar ini. Tadi bagaimana Pak Ivan? Soalnya lagi main di PON nih, pencak silat, jadi sambil ini kebetulan lagi main juga. Maaf. Lagi seru ya, Pak? Ya, Lagi seru tuh. iya. Iya. Lanjut, tenang, tidak mengurangi esensi kita dalam belajar hari ini. Oke, lanjut. Silakan Pak Iman, apakah sudah setuju atau sepakat dengan penjelasan tadi oleh Ibu Meli? Ya, saya rasa saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Meli. Karena untuk mencapai keberhasilan dalam mengajar itu adalah bagaimana kita dapat melihat perasaan siswa tersebut. Apakah mereka merasa senang dan bahagia atau malah kebalikannya, malah merasa capek, ada yang merasa bosan. Nah, dan itu bagi saya sangat setuju. Ya, oke, terima kasih Pak Iman atas pendapat dan Sama-sama. sudah merefleksikan hasil dari Ibu Meli. Oke, berikutnya mungkin saya minta Pak Rahmat Saiful Fajri mungkin. Silakan Pak Rahmat, open mic-nya, kemudian membacakan hasil dari babak 1 slide yang ada di bawahnya. Berarti punya Ibu siapa nih? Bu Fia kalau nggak salah ya. Pak Rahmat ini berarti Ibu Fia. Pak Rahmat silakan berkenan untuk bisa open mic-nya. Ya, Pak Rahmat. Pak Asep ya biasanya. Saya bisa Assalamualaikum, Anton. Siap, Anton. Siap. Tulisannya cilik-cilik, Pak Anton. Mohon maaf, Pak Anton. Oke, nanti. Ibu Via. Dibaca atau Pak Anton? Ya, dibacakan saja bisa. Nah, boleh. Kecenderungan nilai orientasi dari Ibu Via yaitu nilai kesehatan dan kebugaran, baik kesehatan mental dan kebugaran fisik peserta didik. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dalam pembelajaran PJOK tidak hanya berpusat pada kebugaran fisik, tapi penting juga kesehatan mental peserta didik, di mana peserta didik ditanamkan selalu berpikir positif dan menyuguhkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Saat menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan, siswa selalu bahagia setiap pembelajaran olahraga dan menantikan pembelajaran berikutnya, dan mendapatkan pengalaman gerak yang menyenangkan. Itu Pak Anton. Siap Pak Asep atau Pak Rahmat. Nah, di sini tadi kan sudah membacakan. Apakah tanggapan dari Pak Rahmat atau Pak Asep ini terkait dengan jawaban Ibu Via? Ya, sangat setuju Pak Anton, karena anak ini butuh yang namanya kebugaran fisik ya, baik kesehatan mental maupun kesehatan jasmani rohaninya Pak Anton. Ambilan bocah kok beli stres ya bahasa Pak Anton. Iya, betul. Apalagi pelajaran olahraga yang dinanti-nantikan Pak Anton. Iya, betul. Ya, itu saja sih Pak Anton yang dapat saya sampaikan. Nah, oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Asep ini ya terkait dengan jawaban dari babak 1 yang dituliskan oleh Ibu Via. Oke, terima kasih ya Pak Ibu. Kita lanjut pada slide berikutnya. Bentar, saya harus bolak-balik share screen dulu karena beda tab ini. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita membahas tentang babak pertama. Nah, di sini apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat tidak Bapak Ibu? Tidak Pak, nggak terlihat Pak. Coba lihat ya. Apa kelihatan? Lalu ini ya. Kelihatan sudah Bapak Ibu?
Nah, di sini mungkin saya sedikit bertanya pada Bapak Ibu terkait dengan roda emosi yang tadi sudah kita lakukan pada mungkin Pembroke tips ya terkait dengan perasaan. Nah, di sini apakah ketika pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing secara umum, apakah perasaan Bapak Ibu, peserta didik Bapak Ibu terhadap pembelajaran Bapak Ibu sampaikan? Apakah di sini cinta, apakah takut, apakah amanah, sedih, terkejut, gembira dan sebagainya. Nah, nanti coba saya pengen tahu penjelasan dari siapa nih? Mungkin Pak Rijal, monitor Pak Rijal. Ya, siapa Anton? Ya, mungkin bisa jelaskan secara umum bahwa anak-anak yang Pak Rijal didik itu selama mengikuti pelajaran Pak Rijal, apakah perasaan mereka itu seperti apa? Bisa lihat dari roda emosi di sini. Pastinya sangat bergembira Pak Anton. Karena memang benar apa yang dikatakan teman-teman tadi, bahwasannya olahraga itu sangat dinantikan. Mata pelajaran sangat dinantikan. Karena bisa menghilangkan stres, Pak. Kemudian juga belajar di ruang kelas. Nah, dalam artian di lapangan itu Pak. Itu benar-benar sangat menyegarkan lah Pak. Di anak itu benar-benar antusias apapun itu materinya Pak, asalkan ke lapangan. Jadi ya begitu Pak orang lebihnya Pak. Terima kasih Pak Rijal. Benar ya, kita ketika mengajar, boleh Pak Asep, boleh menambahkan? Ya, Pak Anton, menambahkan sedikit, Pak Anton. Oke, siap Asep. Anak itu akan merasa sedih, Pak Anton, apabila guru olahraganya tidak berangkat, Pak Anton. Waduh. Wala, mantap temannya. Iya, Pak Panji. Iya, Pak Panji. Ditilik ya Pak Asep ya Mas. Iya, betul Pak Asep. Lanjut. Kudu wakal. Ya iya, manis pada gaji gede-gede. Ada ning kolam bae lho. Kolam ya. Betul Pak Asep, betul. Ketika anak-anak itu tidak ada, kita satu hari aja, gitu, pasti akan protes di hari berikutnya, apalagi jadwalnya itu misalkan Senin dengan Selasa ya, Senin dengan Selasa. Seninnya itu kelas 5 gitu, kita nggak berangkat. Kemudian pas hari Selasa pembelajaran kelas 6, yang kelas 5 pasti pada protes ketika kita masuk di hari Selasa di kelas 6 itu. Pasti akan seperti itu. Makanya kita harus rajin berangkat ke sekolah. Ya, silakan boleh Pak Panji menambahkan. Tambahan dari Pak Asep. Kalau guru olahraganya tidak berangkat, iya betul sedih. Malahan di sekolah saya muridnya menginginkan PJOK itu tidak hanya 1 hari dalam seminggu. Wah. Iya, pengennya 2 hari atau apa daripada matematik, lebih baik PJOK. Terima kasih. Ya, betul. Ya, sama di saya juga seperti itu. Ya, kadang kita juga bingung ya, orang kita hanya diberi waktu 1 hari kan dalam 1 minggu itu, kita dituntut untuk bisa selalu hadir. Karena apa? Karena cuma 1 minggu 1 kali seperti itu. Ya, silakan Pak Hendra, boleh. SMA nih, bagaimana SMA nih? Baik, menambahkan Pak Anton. Kalau menurut saya sendiri, boleh ini lebih dari 1 ya Pak Anton ya? Boleh. Silakan boleh. Menurut saya ini gembira, cinta, dan sedih Pak Anton. Gembiranya ketika anak-anak mengenal pelajaran olahraga atau tiba pada saatnya pelajaran olahraga. Nah, kemudian timbullah rasa cinta Pak Anton. Ada cinta kedeknya. Nah, jadi ketika anak sudah merasa senang, nyaman belajar olahraga, kemudian timbul cinta. Cinta artinya anak-anak tuh merasa bahwa sangat berharap pelajaran olahraga terus, bener apa yang dikatakan sama Pak Panji dan Pak Ade Fajri itu. Ya, jadi anak-anak tuh ngarep terus-menerus untuk pelajaran olahraga gitu.
Nah, kemudian ketika cinta itu datang, ada kalanya misalnya kita nggak masuk, anak itu akan merasa sedih, Pak Anton. Jadi saling saling keterkaitan, saling berkesinambungan itu antara gembira, cinta, dan sedih. Nah, ketika anak mengenal olahraga atau pelajaran olahraga datang, itu anak gembira. Ketika anak sudah belajar olahraga, anak maka akan merasa cinta terhadap pelajaran olahraga. Dan ketika gurunya tidak masuk atau misalnya ada kegiatan di luar lah, taruhlah. Nah, anak akan merasa sedih. Gitu Pak Anton menurut saya. Artinya Betul jadi sekali. kita harus dituntut sebisa mungkin selalu hadir di tiap pertemuan pelajaran olahraga. Itu mungkin sih menurut saya Pak Anton. Siap, betul Pak Hendra. Ya. Pertanyaannya kalau anak SMA itu cintanya di mana Pak Hendra? Nah, tanya sama Ibu Meli tuh. Ibu Lebih Meli. paham gitu Pak Anton. Ibu Meli kayaknya kalau dulu waktu SMA suka nih. Sama pelajarannya apa gurunya nih? Aduh, bagaimana Pak? Siap Cantik Pak itu Hendra, Ibu Meli itu Pak bagaimana? Anton. Oke, siap Siap. Pak Hendra. Terima kasih pokoknya jawabannya atas tanggapannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini udah emosi, kemudian nah di sini kita akan lanjut ke babak yang kedua. Nah, di sini waktunya dibatasin 4 menit Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan pemantik di sini ya. Nanti akan Bapak Ibu isi lagi di situ. Makanya jangan di-close tadi Google Slide tadi. Kita lanjut babak kedua. Mangga silakan Bapak Ibu dilanjutkan di babak keduanya, dibuka lagi Google Slide-nya. Silakan mengisi lagi. Silakan Bapak Ibu kasih
Silakan Bapak Ibu dijawab di babak kedua. Ini ile abang tah. Ila yuk il, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu dilanjut terus. Jatuhkan diri il. Lambat sih. Sudah selesai Bapak Ibu? Masih belum? Ibu Fia masih mengetik. Oke. Pak Rahmat juga terus mengetik. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan boleh angkat jempolnya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah kita lanjut. Kita lanjut memperefleksikan seperti yang tadi. Silakan 2 orang perwakilan untuk bisa membacakan tulisan dari slide yang sudah Bapak Ibu ketik di Google Slide. Silakan boleh yang pengen, boleh raise hand dulu.
Silakan raise hand. Nanti membacakan orang yang di bawahnya hasil jawabannya. Saya Pak, Pak membacakan Rijal Pak. boleh. Pak Rijal silakan. Di bawahnya Pak Panji Membacakannya Pak. Iya, siapa? ini Pak Panji Pak. Pak Panji. Wah, siap ke. Panji, ya Panji. Slide berapa Pak Panji ya? Slide berapa Pak Panji? 10, 11. Oh, 11. Saya lihat cek. Dikerjakan Oke, bos, soalnya tadi banyak gangguan bos. Oke, apa siap. Aduh, ditunggu. Pak Panji. Lanjutkan dulu. Silakan, boleh. Ambil main futsal tuh Pak Anton, Pak Panji. Belum ada di Pak Panji. Yang keduanya. Belum. Ini aja Pak, saya baca punya Iman Gunawan aja Pak. Oke, boleh. Berarti Pak Iman aja boleh, silakan. Slide berapa Pak Iman? Pengennya kita Pak ya. Ya biasa. Rekan baik, jauh nggak sih? Babak kedua. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Jawaban, senang dapat membantu peserta didik pada masalah yang sedang dihadapinya. Berikutnya, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik atau buruk yang sudah terjadi? Jawabannya, peserta didik menerapkan solusi yang disarankan dan berdampak positif. Ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita sudah menjadi guru PJOK yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah diketahui. Jawabannya, saya merasa sudah menjadi guru yang baik pada orientasi pelayanan. Berikutnya, 4. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi? Jawaban, selalu berprinsip pada nilai orientasi dalam menerapkan pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih atas presentasinya dari Pak Rijal. Oke Pak Rijal, barangkali menyimpulkan di sini apakah pernyataan Pak Iman sudah sesuai atau belum? Karena ini juga soulmate kayaknya CS nih. Ya, Baik ya. ya, sangat setuju Pak. Ya. Sangat setuju apa yang diungkapkan oleh Bapak Iman itu. Beliau ini senang membantu peserta yang bermasalah. Dan saya juga mengalaminya sendiri Pak Anton. Iya. Ketika saya bermasalah dalam suatu pertandingan atau ini permainan, beliau ini membantu ini. Pak Iman ini selalu mensupport saya ini. Wah. Dia tuh memang cocoknya jadi coach itu loh. boleh. Iya, itu. Nah, jadi saya juga udah merasakan bagaimana efeknya ini dari Bapak Iman ini. Pola pikirnya sangat visioner depan itu, bagus itu Pak Anton. Iya. Oke. Pak Rijal, Terima kasih. Kita coba Anton, terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Rijal sudah memberikan tanggapan terkait hasil dari tulisan Pak Iman. Oke, mungkin karena mengingat waktu, kita langsung ke babak 3 saja mungkin ya. Kita langsung babak 3. Bentar, saya cek dulu. Oke, slide berikutnya. Ya, lanjut ke babak ketiga Bapak Ibu. Semuanya silakan dikerjakan lagi mengenai pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari kedua refleksi babak sebelumnya. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Kemudian apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Silakan babak ketiga diisi Bapak Ibu semuanya. Oke.
Oke. Mhm. Iya. Kita pernah kalah. Mantap Bapak Ibu, semangat dalam mengikuti Tetap Maya ini. Meli sudah mau selesai, Pak Denny masih berlanjut. Oke, Pak Rahmat Saiful Hajri Tokcer sekali nih. Pak Asep, mantap sekali nih pemikirannya, sangat cepat dalam menjawab. Pak Asep lulus P3, Ya. mau share. Tokcer. Panton. Panutan, Panton. Iya, panutan. Tambah mantap, pengen PPG, J. Asik, tenang. Amin, Pak Panji. Asep, terima kasih. PPG-nya nanti di kampus Pak Panji, Pak Asep. Ini apakah Pak Panji? UHO. UHO. Kendari, coy. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke. Seperti biasa nanti satu orang saja mungkin ya, kan di sini di PPT juga
2 orang sebenarnya, tapi kita keterbatasan waktu. Silakan 1 orang saja barangkali bisa raise hand untuk bisa membacakan tulisan dari rekan-rekan peserta diseminasi yang lain. Silakan bisa raise hand barangkali yang mau menjawab, mau membacakan. Oke, Ibu Via, mantap nih. Silakan Ibu Via. Berarti Ibu Via membacakan siapa ya, berarti ya? Membacakan Pak Rizal, Pak. Wah, Pak Rizal, ya Tahan mantap. Bu Fia, belum selesai Bu Fia. Yang di atasnya dulu aja, tak, Pak. Gantian, mana? Yang di atasnya boleh. Siapa berarti? Punya Pak Asep, ya, Pak. Oke, Pak Asep. Ya, boleh. Silakan Ibu Via. Pak Asep izin membacakan refleksi dari Pak Asep. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan. Biasa gitu. Karena Bu Meli gitu. Iya, Bapak, benar, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Via. Baik, Pak, dari babak ke-1 dan babak nggak bisa, Pak. Acu guyonan baik. Serius. Dibacain aja Bu Via, jangan itu ketawa Bu Meli, tolong Bu Meli. Bu Meli lagi bahagia kayaknya. Dilanjut. Oke, waktu habis. Silakan Bu Via. Bismillahirrahmanirrahim, ya Bapak. Dari babak ke-1 dan babak kedua banyak ilmu yang saya dapatkan dari rekan-rekan guru PJOK walaupun berbeda isinya, tapi mereka tetap satu, yaitu guru olahraga. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Guru PJOK bagi saya itu seperti pawang, karena apapun masalahnya, guru olahragalah solusinya. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Tidak ada yang perlu dirubah karena ini pemberian Tuhan dan kita harus ya Pak, seperti itu Pak, yang pemberian Tuhan yang mensyukurinya hanya ingin lebih baik lagi untuk diri saya agar menjadi guru olahraga yang bisa dicontoh seperti Pak Anton dan Pak Yus. Ngandel bae wong gini. Kita digawa-gawa ini Ben. Kan Pak Iman go priben Pak Iman. Oke, terima kasih Bu Via atas tanggapannya. Barangkali bisa merefleksikan atau menggambarkan apakah memang harus seperti itu guru PJOK yang baik seperti yang dikatakan oleh Pak Asep. Silakan Bu Via. Iya Pak, saya setuju dengan Pak Asep. Dengan walaupun memang sudah pemberian dari Tuhan untuk diri saya, tapi kita sebagai guru olahraga juga perlu melakukan pengembangan dan perluasan wawasan agar kita tidak monoton atau tidak tertinggal oleh zaman. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Via, sangat luar biasa sekali atas tanggapannya. Benar bahwa kita emang harus bisa meningkatkan kemampuan kita agar lebih baik di kemudian hari. Oke, saya izin stop screen dulu, kemudian saya beralih ke slide yang tadi. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Muncul.
Udah muncul ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi sudah. Kemudian babak kedua, ini berbagi juga sudah. Babak ketiga juga sudah. Berbagi refleksi juga babak ketiga sudah. Oke, penutup. Nah, alhamdulillah kita berada pada kegiatan penutup. Nah, di sini ada juga pertanyaan pemantik sebelum kita mengakhiri kegiatan tatap maya ini. Nah, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada di sini? Dijelaskan bahwa memang hampir semuanya sama mungkin ya di tiap babak, bahwa kita menginginkan pribadi yang lebih baik lagi dengan adanya refleksi, apalagi tadi di 5 poin yang tadi disampaikan itu juga harus kita pahami baik-baik. Nah, berikutnya apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Nah, di sini refleksi mungkin kita sepakat ya bahwa memang sangat penting. Sangat penting, pasti orang juga menilai sangat penting karena apa itu untuk perbaikan kita sendiri. Berikutnya apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Nah, terkait penulisan refleksi ini, nah kita harapkan mungkin kita juga harus bisa memulai untuk bisa melakukan kegiatan refleksi sehingga kita bisa mengevaluasi setiap pembelajaran yang kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, nanti di sini Bapak Ibu diarahkan untuk unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS Bapak Ibu ya. Dan nanti di tampilan LMS itu nanti akan ada kayak tabel. Nah, nanti tinggal Ibu isi saja sesuai dengan arahan yang ada di tabel tersebut. Nah, nanti bentuknya PDF bisa dirubah dulu menjadi Word, kemudian diketik, diisi, kemudian di PDF-kan lagi bisa, pakai Google Doc juga bisa. Seperti itu. Nanti gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti panduan refleksinya nanti akan saya kirim ke grup terkait dengan tugas ini. Kemudian, nah pada sesi akhir kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, di sini mungkin kita coba merefleksikan pertemuan kita di hari ini, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pahami dari framework Gibbs dan framework Thornton ini. Mungkin ada satu orang mungkin yang bisa merefleksikan dari pembelajaran ini. Ada siapa mungkin barangkali ada yang bisa? Pak Adul, monitor Pak Adul. Pak Adul, ada? Oh, masih sibuk ya kayaknya. Nah, Pak Panji aja mungkin, Pak Panji bisa merefleksikan barangkali Pak Panji. Mohon maaf Anton karena tadi tidak menyimak dari awal karena ada briefing dengan kepala sekolah, jadi ya belum sebegitu paham materinya, jadi yang lainnya aja Pak Anton. Oke, siap, nggak apa-apa Pak Panji. Mungkin di lain waktu bisa merefleksikan Pak Panji ya. Insya Allah siap. Siap, mantap. Mungkin barangkali Pak siapa nih? Pak Rijal, boleh Pak Rijal? Mengulas sedikit pembelajaran yang tadi, apa yang sudah didapatkan terkait dengan pembelajaran dari framework Gibbs dan framework Thornton. Di sini tentang refleksi seperti apa untuk kita ke depannya. Itu. Enggak Pak Rijal? Sekilas saja nggak apa-apa, sekilas. Sekilas saja. Paling saya menyoroti orientasi aja paling Pak. Ya, siap, boleh, siap. Dari kelima orientasi tersebut ya. Ya. Yang paling utama ini memang untuk penguasaan materi atau disiplin ilmu ini sangat penting Pak Anton. Iya, betul. Ya, karena kita sebagai guru memang harus lebih tahu daripada murid. Jadi kita harus selalu update ilmu karena apalagi sekarang materi dan olahraga terus berkembang Pak dari tahun ke tahun itu Pak. Oke, iya betul. Nah, jadi kita memang harus giat, harus semangat. Nah, benar-benar kita benar-benar menjiwai olahraga itu Pak.
jangan hanya hobi pada satu cabang tertentu, Pak. Jadi kita harus benar-benar semua cabang atau materi yang ada di dalam pelajaran PNS harus kita kuasai. Ya. Ya mungkin segitu aja, Pak Anton. Maaf. Oke, terima kasih Pak Rizal, sangat luar biasa mengemas kegiatan hari ini dengan sangat baik tentang 5 orientasi yang tadi disampaikan, bahwa memang benar kita harus bisa mengupgrade kemampuan kita dan terus belajar untuk profesi kita sebagai guru di sini. Apalagi kita kan dibantu di sini oleh adanya pemerintah dengan program P3K, dimudahkan dalam kita bisa masuk sebagai seorang ASN, kemudian sekarang juga dipermudah lagi dengan adanya PPG, dengan tidak ribet seperti dulu dan waktunya juga sangat singkat. Nah, di situ kita dituntut untuk bekerja sebaik mungkin sehingga keprofesionalitas kita kan akan dinilai baik oleh banyak orang, terutama terkait dengan penilaian kepala sekolah nanti. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita diakhiri dari cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya saya sangat senang dan bahagia walaupun memang tidak diikuti oleh semua peserta di sini. Yang jelas saya dengan keaktifan Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kalau misalkan saya masih banyak kekurangan karena saya juga masih banyak belajar, apalagi memang di sini saya merupakan hal baru untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua. Dan di sini saya juga mohon maaf sekali tidak berniat untuk menggurui, tidak berniat untuk bisa menjadi yang paling seperti apa gitu. Yang jelas saya di sini masih banyak belajar juga dari Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan sungkan untuk sharing-sharing ilmu dan sebagainya. Oke, Ibu. Dan mungkin yang terakhir untuk penugasan Bapak Ibu, dilihat lagi due date-nya atau tanggal terakhir penguploadannya, jangan sampai lewat batas waktu, dan kemudian nanti saya akan cek juga untuk tugas diskusi yang tadi, apakah sudah diisi atau belum oleh semuanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup kita berdoa dulu Bapak Ibu. Mangga yang tadi memimpin doa. Ya baik Pak, Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan tatap maya pada siang hari ini dengan lancar. Sebelum menutup acara ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk menutup acara. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Nongol ya Pak Den. Mungkin terakhir kita foto bersama Bapak Ibu. Mangga dibuka kameranya. Siapa yang bisa screenshot ini? Ada yang bisa? Pak Denny barangkali bisa Pak Denny screenshot. Oh, nggak bisa Pak. Pak Panji boleh? Wis kelalen Pak. Oke ya, cewek-cewek ibu-ibu nih, biasanya Ibu Pia nih yang bisa nih. Ya aja Pak. Mel screenshot Mel. Sebelum mudahan nyanyi dulu Bu Fia. Kita nyalakan Canggih dulu. soalnya laptopnya Request nyanyi baru. sama Bu Fia. Oke. Laptopnya baru Bang. Bu Meli bisa? Enggak? Cuma belum muncul semua Pak. Nah, dapat. Belum muncul. Pak Asep nih berubah. Jalan temen nih. Iku. Oke, siap. Spiderman ya. Oke, sudah Ibu Meli. Bentar Pak. Oke. Atau ada yang lain? Pak Teguh bisa barangkali? Pak Panji, pucali Pak Panji. Screenshot. Murikit Pak. Tidak muncul semua Pak. Nggak apa, seadanya aja, nggak apa. Yuk, gaya. Boleh. 1, 2, 3. Sudah Pak. Sudah, oke, terima kasih. Saya akhiri, mangga barangkali lanjut aktivitas yang lain. Saya izin stop screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oh,